Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Menggusur pelindung bung besar. Soeharto menjauhkan Soekarno dari para jenderalnya. Setahap demi setahap, semua lantas disingkirkan. Ditulis oleh Martin Stompul. Hari-hari menjelang sidang umum keempat MPRS, keadaan Jakarta terasa mencekam. Sidang yang akan memutuskan pencabutan kekuasaan Presiden Soekarno itu rencananya akan dimulai 20 Juni sampai 5 Juli 1966. Hawa pertarungan kekuasaan sangat terasa di Jakarta. Hari itu akan dianggap oleh pendukung Presiden Soekarno sebagai tindakan pendongkelan. Jelas Amir Mahmud dalam autobiografi Haji Amir Mahmud, prajurit pejuang. Pada saat itu Amir Mahmud menjabat Panglima Kodam 5 Jakarta Raya dengan pangkat Mayor Jenderal. Menurut Amir, di Jakarta terdapat 40 batalion pasukan bersenjata. Sebagian besar di antaranya memihak Presiden Soekarno. Brigade mobil dan resimen pelopor dari Angkatan Kepolisian adalah pendukung Soekarno. Mereka siap siaga dengan kekuatan penuh dan senjata lengkap di sebelah selatan Jalan Gatot Subroto. Selain itu, di Tanjung Priuk ada pasukan Angkatan Laut yang kuat. Pimpinan Letnan Jenderal Hartono, Panglima KKU, Korps Komando Angkatan Laut, seorang loyalis Bung Karno. Pasukan yang tergabung dalam Kostra, RPKAD, Kodam Jaya, dan satuan kecil Angkatan Darat lainnya mendukung Orde Baru dan Jenderal Soeharto. Kalau diadakan perbandingan kekuatan, maka pasukan yang mendukung Presiden Soekarno masih lebih besar dibandingkan dengan kekuatan yang mendukung Orde Baru. Siasat Soeharto. Pihak Angkatan Darat sendiri terbelah atas dua kubu. Ada pimpinan yang pro Soeharto seperti Panglima Kostrat Umar Wira Hadikusuma dan Maraden Panggabean, Panglima di Kalimantan. Sementara Panglima Jawa Barat Mayor Jenderal Ibrahim Aji dan Panglima Jawa Tengah Mayor Jenderal Suryo Sumpeno merupakan perwira tinggi yang disebut-sebut pro Soekarno. Di markas besar TNI Angkatan Darat, beberapa jenderal penting kurang menyukai Soeharto. Mayor Jenderal Mursid, orang nomor 2 di sana yang menjabat Deputi Operasi, lebih pro Soekarno. Demikian juga halnya Asisten Intelijen Mayor Jenderal Sugih Arto. Sedangkan Panglima Kodam Jaya Amir Mahmud justru menunjukkan sikap mendua. Menurut Yusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru, Memoir Politik Indonesia 1965-1998, Soeharto adalah orang yang tegas dan tenang. Dalam amatan pendiri CSIS, lembaga think tank Orde Baru, karena pernah miskin dan susah di masa muda, Soeharto mempunyai kekuatan batin yang hebat. Sebenarnya Soeharto bisa saja menyerah saat mengingat untuk menyingkirkan para jenderal pelindung Soekarno bukanlah hal yang mudah. Namun ia tak mau, ia berlaku pura-pura tak tahu. Sesudahnya dengan tenang, ia menetralisasi satu persatu para panglima itu. Bagaimana caranya? Tanpa menggeser mereka, Soeharto menempatkan orang kepercayaannya sebagai kepala staf mereka. Strategi tersebut bukan tipuan baru. Banyak pemberontakan di Indonesia gagal karena kepala stafnya menghambat pimpinan mereka sendiri. Sementara itu,
Pakar politik militer Harold Krauts menganalogikan bagaimana cerdiknya siasat Soeharto mengucilkan lawan potensialnya. Mula-mula Soeharto lebih menggunakan wortel daripada pemukul, ungkap Krauts dalam Militer dan Politik di Indonesia. Masing-masing ditawari alternatif yang menarik sesuai dengan pangkat dan kecondongannya. Dengan cara demikian, serangkaian alih tugas di kalangan Angkatan Darat menempatkan pendukung-pendukung Soeharto dalam posisi-posisi penting. Sejak tahun 1966, Soeharto menghadapi penantang-penantang potensialnya, para panglima daerah dan kelompok perwira pro-Soekarno. Bukan dengan gerusa-gerusu, tapi mereka dibereskan setahap demi setahap. Soeharto menerapkan prinsip Jawa, alon-alon asal kelakon, dalam mengkonsolidasikan kekuasaan atas angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Darat. Di Bandung, sekelompok perwira anti Soekarno yang dipimpin Kepala Staf Mayor Jenderal H.R. Darsono membentuk komando tandingan. Darsono dengan cepat menguasai Kodam Siliwangi. Akhirnya, pada 20 Juli 1966, Ibrahim Aji secara resmi digantikan oleh Darsono dan ditugaskan ke London sebagai duta besar untuk Kerajaan Inggris. Pada saat yang sama, Suryo Sumpeno dipindahkan ke istana sebagai sekretaris militer Soekarno. Dia kemudian mendapat jabatan tinggi di dalam Departemen Dalam Negeri. Posisi Suryo Sumpeno selaku Panglima Diponegoro digantikan Mayor Jenderal Surono Reksodimejo, kolega dan mantan anak buah Soeharto ketika memimpin divisi yang sama. Pengangkatan Surono menempatkan Kodam Diponegoro di bawah komando seorang pendukung setia Soeharto. Sebagai penguasa di markas besar Angkatan Darat, Soeharto relatif tak kesulitan mengatasi Mursid dan Sugiharto. Sugiharto diberikan kedudukan sipil yang tinggi sebagai Jaksa Agung. Sedangkan Mursid pada Mei 1967 dibebas tugaskan dari jabatan deputi. Dia kemudian menempati pos baru di Manila sebagai duta besar untuk Filipina. Sejarawan Australia Robert Elson dalam Soeharto, sebuah biografi politik, mencatat hingga awal 1967 Soeharto telah menempatkan pendukungnya di seluruh daerah dan komando antar daerah. Para jenderal yang dianggapnya tak dapat diandalkan, pesaing potensial atau agresif diberi kesempatan untuk mengundurkan diri secara terhormat. Pilihan untuk mundur akan mendapat ganjaran berupa kompensasi yang menguntungkan. Perwira-perwira yang masih loyal kepada Soekarno tak punya pilihan lain. Seberapapun enggannya mereka selain berkompromi dengan kenyataan baru. Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.